Lalu juga ada tendensi besar. Ini boleh saya hapus ya? Dicatat nggak sih? Kok kayaknya pada ngelamun gitu? Ya masih lanjutan pergeseran itu dari orientasi obsesi menciptakan sistem sistem-sistem gagasan besar gitu ya, sistem besar gagasan itu tipikal modern. Jadi menjadi filosof itu menciptakan ini sendiri, isme sendiri gitu kan ya, menciptakan suatu sistem yang khas. Seperti Hegel misalnya, itu satu puncaknya, itu Hegel yang mencoba membuat sistem yang koheren dan menerjemahkan apapun dalam realitas itu menjadi pola tigaan, triadik gitu kan ya. Itu kokoh sekali dan dahsyat sekali ya. Itu klimaks saya kira dari filsafat modern. Upaya untuk mencoba membuat sistem yang menjawab dan menjelaskan segalanya gitu kan ya. Nah kalau menjadi filsuf tuh gitu, kalau gaya modern tuh. Kalau dalam situasi kontemporer ada tendensi yang lain. Justru ada tendensi mencurigai sistem gitu ya. Sistem-sistem tunggal. Ada tendensi untuk mencurigai sistem-sistem tunggal dan memupuk sensibilitas orang pada yang disebut perbedaan dan pluralitas gitu. Ada sensibilitas atau kepekaan atas pluralitas dan perbedaan. Pluralitas dan perbedaan itu menjadi, artinya banyak sistem, bukan sistem tunggal ya. Kalau ini tuh sistem tunggal, maunya yang modern itu. Dalam situasi saat ini, orang justru mencoba menghindar dari situ. Lantas, maka salah satu kata kunci untuk filsafat kontemporer sekarang adalah otherness, the other, nah, kayak gitu-gitu ya, difference gitu kan ya. Kata kuncinya itu kan difference atau maka kata kuncinya adalah the other, difference, kayak gitu-gitu. Segala hal yang lain, yang di luar sistem. Jadi kalau orang menganggap bahwa sistem raksasa yang menguasai kultur dunia ini adalah patriarki misalnya gitu kan ya, maka sekarang orang memperlihatkan the other-nya apa? The other dari itu adalah ya tendensi kaum feminisme itu ya, yang orang-orang yang merintis feminisme, pemikiran feminisme. Kalau yang dilihat adalah sistem tunggalnya ini, sistem raksasanya adalah dunia barat misalnya dalam pemikiran, maka the other-nya ya bisa timur, bisa apapun sih, bisa apapun yang non barat gitu. Jadi itu pokoknya melihat di other. Kalau yang dominan itu dianggapnya sains misalnya gitu, maka the other lantas apapun yang tadinya dianggap non ilmiah gitu kan, segala jenis khasanah pengetahuan yang tadinya dianggap non ilmiah gitu. Maka kata kunci lain lagi dari ini yang patut dilihat adalah yang biasa disebut sebagai paralogi. Paralogi itu juga kata kunci yang lain dari Lyotard.
munculnya. Menarik. Artinya paralogi itu kalau biasanya sistem-sistem gagasan besar ini disebut grand naratif atau meta naratif, atau meta naratif, maka di sini orang boleh juga sebut istilah lain small naratif. Small naratif sini adalah paralogi. Jadi kalau ada logos-logos raksasa, gitu kan ya, yang misalnya mencoba selama ini menjelaskan, misalnya apa ya, yang mencoba menjelaskan kesehatan dan tubuh manusia. Jadi itu biologi atau ilmu kedokteran, itu adalah logi-logi yang raksasa, gitu kan ya. Nah sekarang orang mulai mendengarkan juga paralogi, artinya logi sampingan, logi yang pinggiran. Bisa yoga, bisa akupunktur, bisa apapun yang menjelaskan ini ya secara non ilmiah. Ya misalnya pengobatan alternatif gitu, kayak gitu, bengkel tulang dan segala macam gitu ya. Ada kan gitu kan. Itu kan. Nah, itu adalah paralogi atau jejamuan misalnya gitu kan ya. Ramuan-ramuan dari China misalnya kayak gitu, itu semua paralogi yang awalnya dalam zaman modern dianggap tidak mainstream, bahkan tidak sah gitu kan ya. Karena tidak ilmiah maka seakan-akan tidak sah. Nah sekarang persis kebalikannya, ada penghargaan dan kepekaan untuk menghormati juga wacana-wacana kecil-kecil pinggiran itu, gitu ya. Itu yang disebut paralogi. Para di samping, logi yang pinggiran, gitu ya. Gitu. Itu juga logi, memang bukan biologi, bukan psikologi, entah apa, logi apa itu, jamulogi gitu, gitu, yang nggak pernah diperhitungkan. Nah itu filsafat kontemporer memperhatikan itu muncul dalam misalnya filsafat sains dari orang seperti Paul Verhoeven, kayak gitu-gitu. Itu salah satu yang paling santer mencoba berpihak pada logi-logi marginal itu ya. Paralogi. Nah, oke, sampai situ ada gimana kesan kalian pergeseran itu? Itu menunjukkan kemunduran, kemajuan, kompleksifikasi atau apa ya? Jadi kasih komen. Apa yang terjadi di situ? Ya. Betul nggak ada kesan filsafat terkini itu agak lebih ngurusin hal-hal yang mungkin dulu tuh dipandang banal gitu ya, abjek misalnya, bisa tentang orang gila, misalnya tentang jadi seperti ada hal-hal yang dulu tuh itu bukan masalah besar gitu, tapi kok sekarang tiba-tiba di filsafat kontemporer itu tiba-tiba jadi suatu yang dipikirkan serius. Betul. Terus kalau dulu misalnya orang terobsesi membicarakan kewarasan rasional gitu kan, sejak Aufklärung itu. Tapi orang kemudian sekarang membicarakan kegilaan gitu kan ya, seperti dilakukan oleh Michel Foucault dan sebagainya. Nah, tapi kenapa begitu? Dan itu menunjukkan apa ya pergeseran itu ya? Kira-kira? Kalau dulu modernisme itu berambisi untuk sesuatu yang kepastian akan sesuatu. Nah, kalau di kontemporer para filsuf itu mencoba untuk membuka kemungkinan possibilities yang dulu bukan nggak terpikirkan, mungkin yang memang tidak dianggap, yang sekarang muncul kemungkinan baru, membuka ruang-ruang yang dulu sama sekali tidak akan mungkin muncul. Iya, tapi itu menunjukkan, pertanyaan tetap sama, menunjukkan apa ya? Kepekaan terhadap yang di luar itu, kepekaan terhadap yang tidak pasti itu sebenarnya apa yang terjadi pada bangsa manusia ini? Sedang ngalamin apa ya? Kan apakah itu cuman urusan soal bandul yang tadinya ke kiri terus ke kanan gitu ya?
Apa sekedar itu gitu? Atau apa? Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa bergeser? Oke, kenapa bergeser? Mungkin manusia berpikir bahwa ego beda dengan lain. Jadi apa ya? Kalau saya melihat pergeseran dari idealisme Hegel terus ke eksistensialisme Descartes sendiri kan kayak gitu kan, maksudnya apa ya, mencerca habis-habisan karena dari yang objektif ke subjektif. Terus jadi ya orang tuh beda emang pada dasarnya, nggak bisa disamain walaupun memang ada sesuatu di dunia ini yang memang bersama-sama, tapi pengalaman, berdasarkan pengalaman orang-orang tuh beda. Yang dialami di Afrika beda dengan yang di Cina, jadi pola pikir beda, semuanya beda. Jadi apa ya, memang seperti itu. Kita nggak bisa dalam kerangka yang besar harus seperti cekoki gitu. Tapi ya apa ya, berpikir bahwa manusia itu tubuh saya beda. Barangkali semacam pengalaman disilusi sebenarnya. Disilusi. Tadinya orang menganggap dan meyakini gitu proyek-proyek modern ini dengan segala kepastiannya itu sebagai hebat sekali, itu pencapaian yang hebat sekali. Tiba-tiba orang merasa macam-macam dampaknya. Loh, gue kok diseragamin gitu kan ya? Kok semua gara-gara kemodernan ini semua jadi homogen, misalnya kayak gitu-gitu. Tapi bisa juga karena muncul peperangan, dan itu nanti sebentar lagi kita akan lihat perang dunia ke-1 dan kedua dan segala macam itu yang merusakkan optimisme modern. Tadinya orang berpikir di awal-awal kemodernan itu semua akan dibikin lebih maju, berevolusi berkat sains dan filsafat, yang bisa disebut sebagai mitos kemajuan, ya, the myth of progress itu ya. Tapi ternyata itu berantakan ketika hasil klimaks dari itu semua, Eropa rusak gara-gara dua perang dunia itu ya, perang dunia ke-1 dan perang dunia kedua, yang tak sepenuhnya terduga sebenarnya. Kok bisa kayak gitu ya. Bahkan lebih buruk lagi. Jadi Hitler dengan Nazi sebagainya itu orang melihatnya jangan-jangan klimaks dari kemodernan itu adalah kebengisan tidak manusiawi seperti itu. Di mana orang bisa diatur ya, direkayasa sedemikian, dan eksperimen-eksperimen ilmiah kan Nazi waktu itu membuat segala macam eksperimen serum apalah macam-macam demi sains dengan mengorbankan manusia, orang Yahudi. Anak-anak kecil Yahudi yang udah sakit-sakitan segala macam itu dipakai menjadi bahan eksperimen. Gitu kan ya, suntikin aja mati apa kagak gitu. Wah tuh. Oh tuh gila gitu kan ya. Nah, jangan-jangan sebetulnya orang mulai curiga, jangan-jangan ada sesuatu yang begitu inheren di dalam karakter kemodernan yang akhirnya memang melahirkan kesewenang-wenangan seperti itu. Kesewenang-wenangan nalar lah, kesewenang-wenangan kekuasaan lah, apalah gitu. Jangan-jangan itu suatu bagian yang ada di dalam kemodernan itu sendiri. Gitu. Jadi orang mengalami, katakanlah secara garis besarnya itu semacam disilusi. Di satu sisi, disilusi. Dan seorang tadi menghayalkan, berharap terlalu tinggi, tahu-tahu hasilnya kok malah jadi, misalnya termasuk bom atom segala macam itu. Ini tuh gimana? Memang canggih gitu ya. Tapi dulu sebelum canggih orang cuma membunuh apa ya, antara sekampung dua kampung gitu kan ya. Lah ketika ada bom ini, kok tiba-tiba dua kota dan apa gitu ya. Mengerikan sekali daya ledaknya. Dan sekarang kalau nuklir kira-kira berapa, segimana daya ledaknya tuh? Nah, dan kalau semua penyet nuklir, satu planet dong. Satu planet hancur. Nah, orang terus mikir, emangnya harus gitu kita jadi modern kalau memang hasilnya kayak gitu? Bukan pencanggihan budi, tapi pencanggihan destruktif gitu loh. Yang sifatnya destruktif ya, kemampuan kita menghancurkan itu juga lebih canggih gitu. Gimana ya itu tuh? Nah, perenungan-perenungan seperti itu yang buat orang ganti haluan. Mungkin Pak faktor ini apa namanya mobilitas hidup ya, dalam arti mungkin filsuf-filsuf zaman dulu dengan hidupnya yang dulu kan agak relatif lebih lambat hidupnya Pak. Jadi para filsuf tuh bisa mikir dalam banyak sistem besar gitu ya. Mungkin filsuf-filsuf sekarang gitu kayak kalau saya baca juga Derrida ngajar ke Amerika, ngajar ke mana gitu ya.
Jadi itu juga bisa nggak Pak mungkin mengkondisikan mereka tidak seperti filsuf zaman dulu yang bisa bertahun-tahun tuh di satu tempat memikirkan satu sistem besar gitu. Itu efeknya ke bahwa mereka tidak punya banyak waktu lama untuk ngelamun seperti filsuf lama. Oh, bisa. Memang, tapi kalau ngelihat filsuf-filsuf kontemporer juga beberapa kayak Alain Badiou dan segala macam itu, yang bikin buku-bukunya tuh sampai 500 halaman gitu kan ya. Itu tuh, dan itu salah satu bukunya doang ya. Apa ya, itu juga filsuf-filsuf abad 20 sih. Deleuze itu kan, wah tebal-tebal itu. Masih mereka bisa membuat buku-buku tebal. Derrida sendiri juga sangat produktif. Memang di akhir-akhir lewat tulisan-tulisan kecil, sistem besarnya. Dalam arti pemikiran mereka tuh seperti Hegel mungkin kayak gitu. Ya, I wonder ya. Sejauh mana itu. Tapi tetap itu saya kagumi. Terutama kalau saya lagi membaca buku para filsuf besar itu ya. Yang tebal-tebal itu. Saya suka kepikir bagaimana mungkin saya punya waktu untuk menulis itu betul. Selain bukan cuman gue juga nggak punya otak kali untuk itu gitu ya, tapi juga waktu. Kalaupun saya punya misalnya kemampuan sebrilian mereka pun gitu ya, apakah kita punya waktu untuk itu benar? Untuk zaman sekarang itu zaman yang bergerak terus gitu kan ya. Tapi di zaman modern pun orang berhasil membuat pemikiran-pemikiran besar itu. Kalau kita melihat Immanuel Kant itu kan hampir he has no life gitu. Artinya orang suka menyindir ya, emang Immanuel Kant tuh punya kehidupan gitu karena sangat rutin gitu ya. Sangat rutin hidupnya tuh. Jam segini bangun, jam segini mengajar, sarapan, jam segini jalan-jalan, sore bangun lagi menulis gitu. Nah, orang zaman sekarang kebayang nggak kayak gitu, kecuali para calon rahib yang hidupnya dikelola. Itu saya nggak tahu. Tapi iya, sekarang orang sebetulnya lebih unpredictable dan lebih mobile sedemikian ya. Ada ini Pak, ada buku judulnya The Shallow. Itu menceritakan dia ya mungkin orang bisa menilai bahwa itu ketakutan terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Tapi dia mengingatkan bahwa kemunculan internet dan kayak gitu itu membuat orang tuh cenderung berpikir dangkal karena semua serba cepat, semua serba instan. Jadi nggak ada lagi perenungan panjang. Jadi terlebih bisa kayak kemarin teman saya bikin semacam komentar lucu gitu, dia bilang tuh ini pidato wisudaan gitu ya. Terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu saya dalam buat tugas makalah dan tugas akhir, yaitu Google, Wikipedia, Microsoft untuk fasilitas copy paste-nya. Terima kasih sama mereka ya. Iya, dan semua orang harus berterima kasih seperti itu. Iya, memang ini zaman yang semua seperti maunya disediakan gitu kan, dan saya kira yang menawan sekali dari kapitalisme mutakhir adalah itu ya, kemampuan mereka memanjakan apapun gitu kan ya. Dan saya kira film dalam kerangka itu, film Wall-E, animasi Wall-E, ada itu menurut saya karikatur yang menarik atas situasi ini gitu. Sehingga pernah nonton itu, manusia-manusia kelak menjadi gendut-gendut dan tidak bisa ngapa-ngapain lagi karena semuanya tinggal pencet kan, semua tinggal pencet gitu. Mau makan tinggal pencet, mau pergi tinggal pencet, wah semua jadi tambun dan nggak lupa bergerak gitu. Itu menarik. Semua jadi kayak dia gitu. Ya itu karikatur yang menarik sih, menurut saya menarik. Ada hal seperti itu. Tapi juga jangan lupa loh, situasi sekarang itu bagaimanapun juga mengubah cara berpikir. Yang saya juga belum tahu cara berpikir yang spesifiknya itu apa untuk anak-anak sekarang itu. Karena kalau kita bergaul sama anak-anak yang generasi yang jauh lebih muda dari kalian ya, anak SMP, SMA gitu ya, memang betul mereka serba cepat dan in a way barangkali ada kedangkalan tertentu di situ. Tapi juga ada kebrilianan yang mengejutkan loh. Iya loh.
ada kecerdasan aneh gitu, yang saya sendiri masih meraba-raba gitu, tapi ada. Ya, kita masih harus menunggu itu apa yang terjadi pada anak seperti ini gitu. Dan kalau betul itu, kelak cara berfilsafatnya aneh juga ya. Mungkin akan pergeseran lain lagi itu ya. Oke, masih ada komentar yang lain sekitar sini?